Ini salah satu cara untuk membuat api ya. Jadi dengan kayu-kayu yang kecil kita serut nih supaya kita mendapatkan serutan-serutan kayu di sini ya. Nih, misalnya ini. Ya. Kita kumpulkan serutannya di sini ya. Kita buat seperti ini ya, beberapa biji kita tumpuk sini ya. Kita bikin seperti ini kira-kira. Ya, beberapa biji kita tumpuk ini untuk memancing api supaya lebih gampang keluar. Ini kita kasih daun supaya nggak kena angin. Ini kita menggunakan fire starter ya. Fire starter kita taruh di pisau ya, ini ya. Ini salah satu alat survival ya. Jadi dia bagus untuk membuat api dan tahan terhadap angin dan cuaca ya, ini ya. Tapi dia kelemahannya untuk daun yang basah dia agak sulit dipakai kadang-kadang. Ini fire starter. Kita coba ya. Jadi jangan lupa kita sediakan sedikit bensin ya untuk mempermudah memancing api. Kadang-kadang saya memakai parafin block ya. Jadi keunggulan fire starter ini dibanding dengan korek gas, dia lebih tahan terhadap cuaca ya. Jadi dia tahan terhadap cuaca, tapi kita harus bawa sedikit bensin atau parafin block untuk memancing ini ya. Jadi kita gesek ya, kita gesek, dia akan mengeluarkan percikan api dan ini lifetime ya. Dia kena air, kena lumpur nggak masalah. Ini salah satu yang harus kita pelajari sebagai seorang dokter kalau mau PTT di daerah. Harus kita punya tool seperti ini ya, pisau survival ya, fire starter, kapak boleh untuk memotong kayu ya. Next yang harus dimiliki oleh seorang explorer ya, atau pecinta alam atau dokter PTT ya, adalah kompas yang bisa untuk membidik asimut dan back asimut ya. Ini kompas wajib ya. Meskipun di aplikasi-aplikasi HP ada kompas, tapi ini lebih durability-nya lebih tinggi dan dia bisa untuk melihat intersection posisi kita di peta topografi dan bisa untuk potong kompas karena dia bisa asimut dan back asimut. Ini penting sekali. Jadi selain pisau survival yang ada fire starternya, kompas ya, kapak ini penting sekali. Jadi untuk chop pohon yang ukurannya menengah besar kita harus pakai kapak ya. Itu. Dan jangan lupa sedikit bensin. Ini helpful sekali untuk cuaca musim hujan basah, kita pakai itu. Penting sekali ya. Kadang-kadang kita istri saya bilang, lu ngapain belajar kayak gitu, nggak ada duitnya. Jangan salah, dokter kalau mau PTT ke daerah terpencil mesti punya ini. Life saving bro, penting sekali. Lu kalau nggak punya ini, lu sendirian di hutan, lu mati. Tapi kalau lu punya ini, chance lu untuk hidup masih 50-50. Oh ya, saya lupa, kalau kita chop kayu ya, kalau kita chop kayu dengan ini, kalau ini udah nyala, kita harus taruh kayu posisinya ikut angin ya. Anginnya di sini kita tutup, di sini, sini kita kasih. Jadi supaya dia nggak mati. Kita jaga semaksimal mungkin ya. Oke. Jadi kalau gue bilang ya, hobi kita nembak ya, misalnya shoot segala macam, ini bukan buat gagah-gagahan ya bro. Itu life saving survival teknik. Ya, ini penting sekali. Ini penting. Jam boleh ya, boleh enggak. Jam penting juga sih. Hatchet ya, kapak ya, X ya. Kapak murahan aja. Ini ya seperti biasa lah, ini yang kita sering main-main pakai ini. Ya, pisaunya sendiri saya bukan pakai pisau Rembo yang gede-gede ya, karena pisau Rembo yang gede itu bobotnya 1 kilo bro, 750 gram. Celana lu bisa melorot. Pakai pisaunya kecil aja seperti ini, tapi full tank. Harus full tank seperti ini, cukup, it's enough ya. Untuk di hutan kita harus pakainya seperti ini. Nggak ada tuh itu di hutan pakai pisau Rembo yang gede-gede, lu kencing buka celana melorot celana lu, serius. Oke? Ya gitu aja ya.